Rute taksi terbang IKN di Kaltim, bisa ke Balikpapan hingga Palu, diuji coba di Samarinda. Taksi terbang Ehang lolos standarisasi uji tipe China. Taksi terbang Ibu Kota Nusantara IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim akan segera mengudara di langit Indonesia. Taksi terbang nantinya akan dipergunakan di sejumlah wilayah sekitar IKN, seperti di Balikpapan hingga Palu. Dengan adanya taksi terbang, ini semakin menegaskan jika IKN merupakan kota tercanggih di Indonesia, bahkan di sejumlah kawasan di Asia. Hal ini salah satunya ditandai lewat pengadaan transportasi umum berupa taksi terbang yang sudah diuji coba di Bandara Budioarto di Curug, Tangerang. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN (OIKN), Muhammad Ali Brawi mengatakan, nantinya masyarakat dari IKN yang hendak menuju Balikpapan atau Palu cukup menggunakan transportasi masa kini ini. Tidak perlu lagi singgah ke Makassar atau Jakarta dengan penerbangan konvensional, namun bisa langsung ke tujuan dengan menggunakan taksi terbang. Kalau sekarang mau naik pesawat kan harus memutar dulu, katanya saat ditemui usai konferensi pers di JW Marriott Hotel Jakarta, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Ali Brawi menjelaskan, taksi terbang yang sempat diuji coba di Bandara Budiarto kemarin merupakan merek Ehang produk dari China berkapasitas 2 orang penumpang. Sementara taksi terbang merek Hyundai dari Korea Selatan yang segera diuji coba di Samarinda pada Juli tahun 2024 mendatang memiliki kapasitas lebih besar, hingga 5 orang. Taksi terbang Hyundai akan diuji coba tepatnya di Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Kenapa taksi terbang ini mau kita uji cobakan? Karena taksi terbang ini menggunakan baterai. Tenaga baterai ini memungkinkan taksi terbang untuk sekali mengudara hingga jarak 100 km, lanjut Ali. Merek taksi terbang lain yang akan masuk ke IKN selain Ehang dan Hyundai adalah Boeing Wizz dari Amerika Serikat. Tender proyek mobilitas pintar. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan membuka tender proyek mobilitas pintar di IKN. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Ali Brawi dalam konferensi pers di JW Marriott Hotel Jakarta, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Kedepan akan ada open tender atau open beauty contest untuk teknologi-teknologi yang akan diterapkan di IKN, kata Ali Brawi. Hal ini menyusul dilaksanakannya Proof of Concept POC, atau uji coba platform mobilitas pintar milik perusahaan asal Kazakhstan Sergek Projects Ltd sejak tanggal 30 Januari tahun 2024 sampai 30 April tahun 2024 di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perusahaan teknologi asal Kazakhstan ini bakal mendapatkan nilai plus bila turut serta dalam proses tender tersebut. Jadi ini tidak serta-merta melakukan POC kemudian langsung dapat tendernya, tetapi ini akan tetap melalui proses tender terbuka di mana Sergek tentunya punya nilai tambah karena sudah melakukan POC, imbuhnya. Sebagai informasi, dalam uji coba POC ini Sergek membenamkan investasi sekitar 560.000 dolar AS atau ekuivalen 9 miliar rupiah. Dana sebesar ini mencakup software berupa platform yang mencakup ekosistem mobilitas pintar berbasis aplikasi dan hardware berupa CCTV yang ditempatkan di titik-titik yang selama ini belum terjangkau Dinas Perhubungan Balikpapan. POC digelar untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama yang diteken pada tanggal 3 September tahun 2023 antara Sergek Projects Ltd dan OIKN. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital OIKN Tony Agus Setiono menjelaskan kelebihan platform mobilitas pintar ini. Pertama, OIKN bisa melakukan analisis data kepadatan lalu lintas di ruas jalan kota Balikpapan. Yang kedua adalah terkait waktu tempuh. Kita juga bisa mengetahui dari satu ruas ke ruas lain berapa waktu tempuhnya, ucap Tony pada kesempatan yang sama. Selain itu, teknologi ini mampu mengidentifikasi posisi angkutan umum beserta rutenya yang ada di kota Balikpapan. Tak kalah penting, teknologi yang basisnya menggunakan kamera ini juga mampu menganalisis keluaran emisi kendaraan bermotor di kawasan tertentu. Sementara dari sisi ketertiban, tentunya teknologi ini mampu mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan. Data-data itu bisa ditampilkan dan juga kita bisa capture nomor kendaraannya beserta dengan bentuk kendaraannya. Bisa juga kedepannya disampaikan ke pihak kepolisian untuk penindakan, tegas Tony. Di sisi lain, kota Balikpapan dipilih sebagai lokasi uji coba karena dekat dengan IKN. Ini juga dikarenakan ruas jalan di IKN belum sepenuhnya siap sebab masih dalam tahap pembangunan.